Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-9 yang bertajuk Pendamaian dan Harapan. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami dan memberikan kami hikmat, kepintaran surgawi sehingga kami mengerti pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, sekali lagi pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran ke-9, Pendamaian dan Harapan. Pertanyaannya, adakah saya benar-benar hidup dalam pendamaian Kristus dengan terus bertekun dalam iman? Sehingga Kristus nyata hidup di dalam saya dan membawa saya kepada kematangan rohani. Sahabat yang dikasihi, untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Ayat hafalan 2 Korintus 5 ayat 21. Tuhan menjadikan Dia yang tidak mengenal dosa menjadi penanggung dosa untuk kita, supaya dalam Dia kita diperbenar oleh Tuhan. Pendahuluan pelajaran sekolah sahabat kita. Paulus menegaskan bahwa pendamaian dicapai sepenuhnya melalui kematian Yesus di kayu salib. Bukan saja untuk manusia, tetapi untuk seluruh ciptaan. Kolose 1 ayat 20. Dosa telah mengasingkan manusia daripada Tuhan. Namun melalui iman kepada Kristus, manusia diperdamaikan kembali dengan Tuhan dan menerima pengampunan serta pembenaran. Nah, pendamaian ini bukan sekadar kebenaran kosmik, tetapi pengalaman pribadi. Salib bukan simbol pasif, sebaliknya kuasa aktif kasih Tuhan yang mengubah hidup mereka yang menerima Injil. Kristus diam di dalam orang percaya sebagai harapan kemuliaan, membawa transformasi rohani dan pertumbuhan dalam iman. Paulus juga menyatakan tentang misteri yang dahulu tersembunyi, tetapi kini dinyatakan melalui Injil, yaitu Kristus di dalam manusia, termasuk bangsa-bangsa lain, sebagai jalan keselamatan dan pengharapan bagi dunia. Harapan ini memberi kekuatan kepada umat Tuhan untuk menanggung penderitaan masa kini sambil menantikan kemuliaan yang akan dinyatakan, serta mengingatkan bahwa jalan manusia tanpa Tuhan membawa kepada kebinasaan. Dan untuk membahas atau mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini lebih details lagi, kita akan membagikan perbincangan kita kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Baik, kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu didamaikan daripada perbuatan jahat. Kolose 1 ayat 21 hingga 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Nah, dalam Kolose 1:21 hingga 22 yang baru kita baca, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, di sini Paulus menyatakan bahwa manusia yang hidup dalam dosa adalah terasing daripada Tuhan dan menjadi musuh dalam pikiran serta perbuatan jahat. Namun, melalui kematian Kristus, manusia diperdamaikan dengan Tuhan supaya dapat dihadapkan kudus, tidak bercacat dan tidak bercela di hadapannya. Nah, walaupun manusia berdosa dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, Tuhan mengambil inisiatif untuk mencari dan memperdamaikan atau mendamaikan manusia sejak kejatuhan di Eden. Panggilan Tuhan kepada Adam menunjukkan hati Tuhan yang mencari manusia yang tersesat. Janji tentang penebus telah diberikan sejak awal melalui Kejadian 3:15 yang menubuatkan kemenangan Kristus ke atas iblis. Injil bukan rumit tetapi sederhana dan praktikal, merangkumi 3 kebenaran utama. Pertama, Yesus mati bagi manusia yang tidak berdaya oleh dosa.
Manusia tidak mampu menyelamatkan diri, maka Kristus mati untuk orang berdosa sebagai bukti kasih Tuhan. Roma 5 ayat 6 hingga 8. Kedua, melalui iman, kita dibenarkan dan dilepaskan daripada hukuman dosa. Dengan menerima pengorbanan Kristus melalui iman, pertobatan dan penyerahan diri, kita dibenarkan dan diperdamaikan dengan Tuhan. Ketiga, hidup baru melalui kesatuan dengan Kristus. Orang yang berada di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Kristus hidup di dalam dirinya dan hidupnya diubah oleh kuasa penciptaan semula. Ketiga-tiga kebenaran ini bukan proses yang terpisah, tetapi berlaku serentak. Ketika seseorang menerima Kristus, pembaharuan ini diteruskan setiap hari melalui penyerahan hidup kepada Tuhan. Asas keselamatan sentiasa kembali kepada salib Kristus, karena disitulah pendamaian dan pengharapan manusia berakar. Di screen kita, saudara, ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita, ya. Kemudian, jawaban ringkas kepada pertanyaan itu saya sertakan. Semoga ini boleh membantu kita di dalam perbincangan. Baik, kita masuk di tajuk yang kedua. Jika kamu tetap dalam iman. Kolose 1:23 mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mahu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Nah, Paulus menasihatkan agar orang percaya terus tinggal di dalam iman, yaitu bertekun, mantap, dan berdiri teguh dalam pengharapan Injil. Nah, ungkapan jika di sini mengandaikan bahwa jemaat memang sedang setia, namun mereka tetap perlu meneruskan kesetiaan itu. Perkataan tetap membawa maksud berterusan dengan tekun dalam iman, tidak mudah beralih walaupun berdepan tekanan dan ajaran yang menyimpang. Berdiri teguh dan mantap merujuk kepada asas iman yang kukuh, dibina di atas firman Tuhan dan Kristus sebagai dasar, sehingga tidak mudah digoncang. Paulus mengingatkan bahaya ajaran manusiawi yang boleh mengalihkan orang percaya daripada pengharapan Injil yang sejati. Oleh itu, orang Kristen dipanggil untuk tidak berganjak daripada harapan Injil, tetapi terus teguh dan setia dalam pelayanan kepada Tuhan. Ini menegaskan bahwa iman perlu dipelihara secara sedar dan berterusan, bukan diambil ringan seolah-olah keselamatan tidak memerlukan ketekunan. Dan di screen kita, saudara, ada 2 pertanyaan lagi yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Dan juga jawaban ringkas kepada pertanyaan itu seperti tertera di screen. Baik, kita masuk di tajuk yang ketiga, rancangan kekal Tuhan. Kolose 1:24 hingga 25. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Nah, Paulus menyatakan bahwa penderitaannya demi Kristus bukan sesuatu yang sia-sia, malah menjadi sukacita karena ia membawa manfaat rohani kepada jemaat, ya khususnya di jemaat Kolose dan kita. Nah, walaupun terkurung dan terbatas dalam pelayanan fisikal, Paulus memahami bahwa penderitaan sementara tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Walaupun dipenjarakan, firman Tuhan tidak terbelenggu. Dalam masa kurungan, Paulus menulis banyak surat yang menjadi asas penting perjanjian baru, menunjukkan bahwa Tuhan tetap bekerja melalui keterbatasan manusia. Pelayanan Paulus diteruskan sebagai sebahagian daripada panggilan dan tugas yang Tuhan amanahkan kepadanya. Paulus memahami pelayanannya sebagai sebahagian daripada rancangan atau pengurusan, yaitu oikonomia Tuhan, yaitu cara Tuhan mengatur pelaksanaan rencana keselamatannya melalui para rasul dan para nabi, termasuk saksi-saksi perjanjian lama.
Nah, semua ini bertujuan untuk menggenapi firman Tuhan dalam sejarah keselamatan. Secara keseluruhan, Paulus melihat hidup dan pelayanannya hanya sebagai sebahagian kecil daripada rancangan kekal Tuhan yang telah ditetapkan sejak sebelum dunia dijadikan. Ini menegaskan bahwa setiap peristiwa, termasuk penderitaan dan keputusan hidup, boleh berada dalam rencana ilahi Tuhan yang membawa maksud lebih besar daripada yang dapat kita fahami pada masa kini. Dan sekarang saudara, ada dua pertanyaan lagi yang kita boleh bahas, yang kita bincang dalam kelas-kelas sahabat kita ya. Dan kemudian jawaban kepada pertanyaan tadi juga saya sertakan. Semoga ini boleh membantu kita. Seterusnya kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu rahasia Tuhan dinyatakan. Kolose 26 hingga 27 atau Kolose 1 26 hingga 27, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mahu memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Paulus menyatakan bahwa rahasia Tuhan yang dahulu tersembunyi sepanjang zaman kini telah dinyatakan melalui Kristus, khususnya dalam Injil. Rahasia itu ialah rancangan keselamatan kekal Tuhan yang telah ditetapkan sebelum dunia dicipta dan kini dinyatakan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Aspek utama rahasia ini ialah bahwa segala sesuatu di syurga dan di bumi akan dipersatukan dalam Kristus sebagai kepala menurut rancangan Tuhan untuk memuliakan ciptaan. Rahasia ini juga merangkumi kebenaran bahwa bangsa-bangsa lain turut menjadi ahli waris bersama satu tubuh dalam Kristus dan mengambil bahagian dalam janji Injil. Inti rahasia yang dinyatakan ialah Kristus di dalam kamu, harapan kemuliaan, yaitu Kristus yang diam di dalam hati orang percaya melalui iman menghasilkan penyatuan rohani dengannya dan membawa kehidupan yang diubah. Melalui penyatuan ini, orang percaya sudah mula mengalami realiti surga dan kuasa zaman yang akan datang, serta dipersiapkan untuk menerima warisan orang kudus dalam terang. Dan di screen kita saudara ada dua pertanyaan lagi yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Dan juga jawaban ringkas kepada pertanyaan tersebut. Kita masuk di tajuk yang kelima, yaitu kuasa pada Injil. Kolose 1 ayat 28 hingga 29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Fokus utama pelayanan Paulus ialah memberitakan Kristus yang disalibkan dengan tujuan supaya setiap orang dibawa kepada kematangan rohani dan dihadapkan sempurna dalam Yesus Kristus. Pengulangan frasa tiap-tiap orang menekankan bahwa Injil adalah untuk semua tanpa pengecualian dan setiap individu dipanggil untuk bertumbuh menuju kematangan dalam Kristus. Paulus melaksanakan pelayanan ini melalui pengajaran dan nasihat, mengajar ajaran serta amalan Kristen yang benar dan memberi peringatan tentang bahaya ajaran sesat serta penolakan Injil. Pertumbuhan rohani adalah normal dan dijangka dalam kehidupan Kristen, seperti pertumbuhan kanak-kanak dalam kehidupan jasmani. Perkataan sempurna, telios, merujuk kepada kedewasaan dan kelengkapan rohani, yaitu kehidupan yang semakin diselaraskan dengan kehendak dan hukum Tuhan yang menjangkau firman dan niat hati. Oleh itu, orang percaya perlu berhati-hati terhadap jalan yang kelihatan benar tetapi membawa kebinasaan, serta diuji oleh firman Tuhan yang dipimpin Roh Kudus.
Menjadi sempurna dalam Kristus bukan bermaksud tanpa dosa oleh usaha sendiri, tetapi hidup dalam kesatuan dengan Kristus, berlandaskan pengorbanannya di kayu salib yang memuliakan dan menguduskan umatnya. Kuasa Injil mengubah hidup apabila orang percaya terus belajar, taat dan bertumbuh dalam kebenaran. Dan sekarang ada dua lagi pertanyaan yang kita boleh bincang ya. Dan jawaban kepada pertanyaan itu tertera di skrin Anda dan saya. Baik saudara, ada juga pandangan tambahan khususnya Ellen White dan juga beberapa teologi yang lain. Jika kita memiliki kebenaran kita sendiri untuk memenuhi tuntutan hukum Tuhan, tetapi Kristus telah menyediakan satu jalan keluar bagi kita. Jika Anda menyerahkan diri kepadanya dan menerimanya sebagai juru selamat Anda, maka walaupun hidup Anda penuh dosa, demi Dia Anda dianggap sebagai orang benar. Watak Kristus menggantikan watak Anda dan Anda diterima di hadapan Tuhan seolah-olah Anda tidak pernah berdosa. Lebih daripada itu, Kristus mengubah hati. Dia tinggal di dalam hati Anda melalui iman. Anda harus mengekalkan hubungan ini dengan Kristus melalui iman dan penyerahan kehendak Anda kepadanya secara berterusan. Dan selagi Anda melakukan ini, Dia akan bekerja dalam diri Anda untuk menghendaki dan melakukan menurut keredaannya. Maka kita tidak mempunyai apa-apa pada diri kita sendiri untuk dibanggakan. Kita tidak mempunyai asas untuk meninggikan diri. Satu-satunya dasar pengharapan kita ialah kebenaran Kristus yang diinputkan kepada kita dan kebenaran yang dikerjakan oleh Roh-Nya yang bekerja dalam dan melalui kita. Cahaya yang diberikan kepada saya sangat kuat bahwa ramai akan keluar dari kalangan kita, memberi perhatian kepada roh-roh yang menyesatkan dan ajaran-ajaran setan. Tuhan menghendaki setiap jiwa yang mengaku percaya kepada kebenaran mempunyai pengetahuan yang bijaksana tentang apa itu kebenaran. Ellen White, Evangelism, muka surat 363. Dan juga pena inspirasi. Ellen White terus menjelaskan dalam Desire of Ages, muka surat 661. Apabila kita memandang penebus yang disalibkan, kita semakin memahami dengan lebih mendalam betapa besar dan bermaknanya pengorbanan yang dilakukan oleh Yang Maha Mulia dari sorga. Rancangan keselamatan menjadi jelas di hadapan kita, dan perenungan tentang Kalvari membangkitkan perasaan yang hidup dan kudus di dalam hati kita. Pujian kepada Tuhan dan Anak Domba akan memenuhi hati dan bibir kita. Karena keangkuhan dan penyembahan diri tidak dapat bertumbuh dalam diri yang sentiasa menyegarkan ingatan akan peristiwa-peristiwa di Kalvari. Jadi sahabat yang dikasihi dalam Kristus, dari pelajaran sekolah Sabat ini kita boleh menyimpulkan 3 kesimpulan utama. Pertama, pendamaian melalui salib Kristus adalah pusat Injil. Segala pendamaian, kosmik dan pribadi, ternyata hanya melalui kematian Yesus di kayu salib. Dosa memisahkan manusia daripada Tuhan, tetapi melalui iman kepada Kristus, kita diperdamaikan, kita diampuni dan dibenarkan. Salib bukan simbol pasif, tapi kuasa aktif kasih Tuhan yang mengubah hidup. Kedua, keselamatan perlu dipelihara dengan ketekunan dalam iman. Orang percaya dipanggil untuk tetap beriman, mantap dan berdiri teguh dalam pengharapan Injil. Iman bukan satu keputusan sekali sahaja, tetapi hubungan yang perlu dipelihara setiap hari. Bahaya ajaran manusia dan sikap lalai rohani menuntut kita terus berakar dalam Kristus. Dan yang ketiga, rahasia Injil. Kristus hidup dalam kita menuju kematangan rohani. Rahasia yang kini dinyatakan ialah Kristus di dalam kita, yaitu harapan kemuliaan. Injil bukan sekadar pengampunan, tetapi kehidupan yang diubahkan, membawa kita kepada kematangan rohani supaya akhirnya kita dihadapkan sempurna dalam Kristus. Injil adalah untuk setiap orang tanpa pengecualian. Sahabat yang dikasihi, di screen juga sebenarnya saya sertakan beberapa soalan tambahan yang kita boleh baca di dalam pelajaran sekolah Sabat kita ya. Ini soalan perbincangan kita, ada 3 soalan tambahan dan juga jawaban ringkas kepada pertanyaan tersebut.
Sahabat yang dikasih, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita sementara kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau memberikan kami hikmat, sehingga kami mengerti jelas pelajaran sekolah sahabat ini, sehingga kami boleh mengimaninya, dan kami terus yakin dan percaya itu adalah kebaikan dan karunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.